Kalau mereka berani menyatakan darah saya darah Rasul, nggak malu sama nyamuk. Darahnya kelihatan, nggak pernah berteriak saya darah Nabi, nggak. Betul nggak? No, sembrono. Kutro imamah yang ditampilkan digambar di mana-mana, jangan kau anggap itu ulama, jangan kau anggap itu baju ulama, tapi baju adat libasil Arab, tradisi bajunya orang Arab, biar tidak terlalu kedinginan, biar tidak terlalu kepanasan. Habaib dengan ulama tuh mulia mana katanya? Oh, kok masih ada yang tanya begitu loh? Artinya dia tuh ngotot, nggak sadar diri. Kadang dengan kitab mereka yang sengaja didoktrin oleh mereka hingga dia mencintai para habaib. Lah ini akhirnya dia sudah termakan virus bahaya. Allah sendiri menyatakan innama yakhsyallah min ibadil ulama, hanya ulama toh yang takut kepada Allah. Bukti langkah-langkah mereka, langkah-langkah bila ilmin, tanpa ilmu alias ngawur. Na'udzubillah min dzalik. Ya jangan disalahkan lah. Ini siap pasang badan, ulama sudah berani dijelek-jelekin, anjingnya NKRI aja lah yang berani melawan demi menyelamatkan dan menjaga, mengantisipasi ulama kita jangan sampai tersentuh mereka. Makanya ya mohon maaf, jangan disalahkan kalau anjingnya NKRI antakaleb, engkau anjing tidak hanya satu anjing, alfa marroh kalb kuadrat. Demi menjaga ulama kita, demi menjaga marwah NKRI kita bersama. Jadi apakah mulia ulama atau habaib yang katanya dzurriyah bahkan darahnya Rasulullah? Hati. Saya jawab begini tadi. Kalau mereka yang mengaku darahnya darah Rasulullah, oke. Gini, kita cek di antara makhluk atau minal hayawanat, hewan-hewan ciptaan Allah, yang paling nampak darahnya itu apa, Gus? Tentunya nyamuk. Nyamuk itu loh, yang kelihatan darahnya. Begitu aja punya adab, punya etika, nggak pernah berteriak saya punya darah, nggak pernah. Betul nggak? Betul nggak? Loh, kenapa? Jadi real kita pahami. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udha. Allah nggak pernah malu, nggak akan malu bikin menciptakan nyamuk ini yang tampak jelas itu darahnya. Nggak usah keras-keras sekarang, santai aja. Kalau mereka berani menyatakan darah saya darah Rasul, nggak malu sama nyamuk. Darahnya kelihatan, nggak pernah berteriak saya darah Nabi, nggak. Betul nggak? No, sembrono. Makanya dengan bijak ulama kita ini dalam membahas nyamuk nggak usah diusir, nggak usah nyamuk, cukup ayo beramai-ramai bikin obat nyamuk, bikin autan, bikin software. Ini mengantisipasi jangan sampai ulama atau rakyat dari Sabang sampai Merauke tersentuh olehnya nyamuk. Nah, repotnya ini masalahnya apa? Ini sudah menjadi gunung salju. Yang dimakan siapa? Kenapa mereka berani-berani sok kayak nggak ada duanya? Dianya yang paling hebat, semuanya diakui. Loh, itu nggak sadar dia. Tentu pribumi yang diinjak karena kelewatan. Nah ini teriak. Jadi mohon maaf, sebenarnya Pak Mujib nggak akan pernah berhenti sebelum mereka oknum-oknum yang ngasih contoh tidak berakhlakul karimah, mereka oknum yang tidak punya adab, tidak bisa menghormati pribumi. Seharusnya itu ada pengakuan mohon maaf kepada pribumi, mohon maaf kepada rakyat dari Sabang sampai Merauke, bahkan ulama kita itu harus ada sebenarnya. Keterlaluan kalau nggak gitu, wah bahaya laten itu. Jadi alhamdulillah, mohon maaf, jadi memang saatnya Allah menampakkan Indonesia ini betul-betul kayak emas yang tidak boleh kena debu, harus betul-betul murni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah mereka itu debu, anggaplah mereka itu nyamuk, karena mereka kalau kita bilang dengan nama-nama mereka itu katanya tersungging, Gus. Ya udah sekarang ganti aja, mereka adalah nyamuk yang katanya darahnya jelas.
Gus. Nah untuk bilang min dalik. Ya saya jawab tadi. Jangankan dibandingkan kepada ulama, mereka yang mengaku punya darah Nabi, lebih mulia rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hati-hati kalau berbanding, hati, karena sudah jelas Indonesia nggak bisa dibodohin. Kita semuanya ini jelaskan duriah Nabi Adam, duriah Rasul Adam. Nggak usah DNA Gus, nggak usah. Terus DNA itu nggak perlu. Kita jelas darah Nabi dan darah Rasul. Sebenarnya kita nggak apa-apa, silahkanlah. Cuman kadang ini kasihan dari saudara kita, tetap ada yang masih kena doktrin. Itu yang bahaya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kemarin juga sudah banyak disampaikan Gus Subak. Zaman sekarang itu termasuk fitnah apa? Mengejar ulama, menganggap ulama, tapi dengan bajunya yang bagus. Nah, ini perlu dilucutin sekarang. Yang namanya gutroh. Kalau bilkin gutroh. Kalau orang Arab biasanya gutroh, Gus. Atau imamah, serban. Lu itu ada tuh libasil Arab. Adat budaya pakaian orang Arab. Gutroh tuh, Gus. Yang diikatkan di kepala, yang sering kita berpikiran positif thinking bahwa itu ulama, betul nggak? Padahal di Arab tukang sopir taksi ya pakai kutro, pakai imamah. Angon onta ya pakai kutro, pakai imamah. Sopir bis ya pakai imamah, pakai kutro. Buang sampah ya pakai kutro, pakai imamah, pakai surban. Itu memang adat baju orang Arab. Mau orang Yaman, mau orang Mesir sama. Karena apa? Di Arab ini cuacanya ekstrim, beda dengan di Indonesia. Ini salah mereka yang acting atau salah kita yang menilai? Ini kayak sudah menjadi wabah, dan memang sudah dikasih warning sama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati saudaraku, yang mereka sok imamah, sok baju Arab, itu adat baju Arab yang kondisi iklim Arab itu nggak ada separuh, nggak ada. Kalau nggak panas sekalian dingin. Caranya pakai imamah, pakai gutroh, biar tidak terlalu panas, biar tidak terlalu dingin. Pindah ke Jawa, pindah ke Indonesia, dianggap Habib, dianggap Syekh. Loh, itu padahal orang yang ngurus unta ya pakai gitu, orang sopir taksi ya pakai itu adatnya orang Arab, tradisi. Makanya betul kitabnya Abu Ya, hati-hati fikih ini walisan, jaga pandangan mata kita ini jangan sampai keliru. Saya ulangi lagi, kutro imamah yang ditampilkan di gambar di mana-mana, jangan kau anggap itu ulama, jangan kau anggap itu baju ulama, tapi baju adat libasil Arab, tradisi bajunya orang Arab, biar tidak terlalu kedinginan, biar tidak terlalu kepanasan. Makanya kalau Pak Mujib ngamati itu lucu orangnya. Ini bukan orang Arab, bukan daerah Arab, kok pakaiannya gitu? Nggak bisa dong menyelesaikan iklim di Indonesia. Ini Indonesia bro, jangan pakai imamah, jangan pakai kutro. Kalau di Yaman, di Arab, di Mesir monggo. Actionnya lu itu minal jairin sebenarnya Gus. Nggak bisa menempatkan diri, nggak bisa membaca diri. Jadi gudeng. Lu itu di Arab pas. Tapi kalau di sini bangga. Tapi yang sangat keterlaluan, saudara kita banyak tertipu. Bithaubin Hasan, hati-hati, sudah warning baginda Rasul. Termasuk fitnah kalau kita menilai ulama hanya dari segi baju. Ini repot Gus. Kadang tidak diingatkan ya repot, mau diingatkan juga repot. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau sudah menjadi tendensi kita bahwa itu ulama, lah itu yang berbahaya. Jadi jangan saudaraku, jangan sekali tertipu oleh baju-baju mereka, apalagi sekarang sudah kedoknya terbuka. Naudzubillah min dzalik. Apalagi sudah lancang berani memberi bicara-bicara yang nggak baik. Masa ulama kita dibilang kayak anjing? Taufik itu loh Gus, mencontohkan ulama Indonesia itu masa kayak anjing makanya gini-gini. Loh, iya makan balung gini.
Itu padahal ketua RA dan ngaku ketua NO. Ini maunya diam nggak bisa nih Gus. Terpaksa nggak bisa. Masa ulama kita dibilangin gitu? Masa gini-gini Gus? Itu ulama Indonesia tuh kayak gini-gini. Loh, tak bongkar. Hati-hati kamu. Jangan merasa hebat, jangan merasa mulia karena hanya udeng imamah yang kepake di kepala ente. Hati-hati. Marah. Jangankan ulama, rakyat biasa ini marah. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Itulah hal-hal yang sangat kita harus waspada dan hati-hati. Terus lagi kita amati. Kita tadi habis Jumatan mungkin rame-rame di mana masjid khutbahnya sama paling ittaqullah, atiullah, betul nggak? Atiullah wa rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan orang-orang yang punya pemerintahan kita. Nah, ini dia mati. Ini dia pahami dengan ilmu. Wow, itu maknanya idrakul jam'i. Mau tidak mau harus ada selalu bergandengan. Ibarat ulama dan umaro ini bergandengan, tidak bisa dipisah. Siapa yang bisa? Ya mereka yang sok menyalahkan ulama yang dekat umaro dianggap fasik, dianggap dosa, dianggap kadab, dianggap tohut. No, ini siapa? Jelas mereka tidak takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan umaro ini senada sekata. Gantinya Rasul ulama. Kok kalau ada ulama bersama umaro dibilang yang enggak loh, ini fitnah untuk memecah belah. Jelas dia bukan karakter pribumi. Artinya sering bikin ulah adu domba. Sekali lagi, Rasul dan ulil amri ini bahasanya wawu. Wawu itu dan artinya nggak bisa dipisahkan. Apalagi di bumi Nusantara ini ulama dan umarok kita ini satu duriah. Sadar, kamu yang umarok, kamu yang jadi pejabat, saya yang jadi ulama. Itu biasa. Kamu yang ulama, saya yang umarok. Lo datang dari luar menilai, kok kamu dekat dengan umarok. Lo nggak paham kondisi Indonesia yang sejati. Jangan mau saudaraku diprovokator mereka. Betul nggak? Anak bangsa jangan sampai tertipu, jangan sampai terdoktrin mereka. Buktinya Syekh Abdul Qadir Jilani, ikut ta'ibban Nabi. Jika engkau betul-betul mencintai Nabi, mencintai Rasul Nabi kita Muhammad SAW, fattahid al-faqra jilbaban. Biar tahu kalau kita betul-betul muhibbin, orang al-ahibba, pecinta baginda Rasul, pakailah baju, pakailah jilbab kefikiran. Coba kalau berani yang mengaku-ngaku saya ini darahnya baginda Rasul. Sekarang ketahuan lo. Ganti, jangan membawa darah Rasul, ganti darah nyamuk. Betul nggak? Di Sultanul Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kamu betul-betul cinta beliau Nabi, fattahidil faqra jilbaban. Coba pakai baju kefikiran, mau nggak? Bukan menginjak-injak dengan topeng sholawat di belakangnya ratusan juta. Siapa yang kau injak? Siapa yang kau rampok? Orang pribumi. Ingat sejarah Kanjeng Sunan Kalijogo. Pokoknya selama masih ada distorsi, selama agama dibuat kedok, di belakangnya membikinkan agen-agen ekonomi serang, bahaya. Sunan Kalijaga dalam membela ekonomi, Masya Allah Gus. Coba dalam langkah Wayusanu BTB, kita ini dianjurkan pakai wangi-wangian Gus. Kata-kata mereka loh dalam menyerang ekonomi ini halus Gus. Kemenyan nggak boleh. Betul nggak? Dulu rame kan dianggap syirik karena berkaitan dengan budaya-budaya yang ada. Loh, hati-hati, Indonesia tidak bodoh. Sekarang yang namanya kemenyan, bahkan bukur garu yang di Arab dari Indonesia. Loh, jadi agama itu selalu beriringan dengan ekonomi. Selama menginjak ekonomi rakyat, awas, rakyat nggak bisa ditipu. Bagus kamu selawat, tapi di belakangnya kedok untuk ngerampok ratusan juta. Siapa yang kau rampok? Tetap kembali saudara kita bersama.